Assalamualaikum. Selamat datang di Kisah Malam Kalian. Tahun 2009. Masa di mana Tol Cipali belum membelah Pulau Jawa. Jalur Pantura adalah urat nadi utama bagi jutaan pemudik yang bertarung dengan lelah, debu, dan dinginnya malam demi bisa kembali ke kampung halaman. Di jalur sepanjang ratusan kilometer itu, roda-roda kendaraan tak pernah berhenti berputar. Namun, di balik riuhnya aspal Pantura, ada kantong-kantong kegelapan yang diam-diam memisahkan diri dari jalan utama. Dimensi yang menjebak mereka yang sedang lengah, mengunci mereka dalam ruang waktu yang membingungkan. Kisah malam ini adalah pengalaman nyata dari Rudy dan Malik. Sebuah perjalanan mudik yang awalnya didasari euforia, namun berujung pada teror fisik dan batin yang menguras kewarasan. Bukan hanya tentang tersesat di dimensi kuburan, tapi tentang sebuah ketidaksengajaan di tanah raja-raja yang memancing amarah entitas dari masa lalu. Yang anehnya, justru menguak garis darah keluarga Rudy sendiri. Siapkan diri kalian, perhatikan sekeliling, dan mari kita mulai ceritanya. Semuanya bermula pada hari pertama Idul Fitri di tahun 2009. Rudy dan Malik, dua pemuda lajang yang merantau di sekitar Bekasi dan Jakarta Timur, sepakat untuk membelah Pantura menggunakan sepeda motor. Mereka sengaja memilih berangkat tepat pada hari H Lebaran, setelah menghabiskan pagi untuk bersilaturahmi dan sungkem dengan saudara di Jakarta. Pukul 5 sore, langit mulai menguning. Rudy memanaskan mesin motor legendaris kesayangannya, Honda Supra Fit, yang baru saja ia servis total. Ia menjemput Malik di daerah Pulau Gebang, Cakung. Lalu mereka melaju menuju arah timur. Perjalanan awal terasa sangat menyenangkan. Tenaga mereka masih penuh. Jiwa muda mereka menggebu-gebu melihat padatnya jalur Kalimalang yang dipenuhi sesama pemudik berjaket tebal. Mereka sempat beristirahat sejenak di Cikarang saat azan maghrib berkumandang, lalu kembali memacu motor menyusuri jalur Pantura, melewati Indramayu hingga Cirebon. Udara malam yang bercampur debu jalanan dan asap knalpot truk perlahan berubah menjadi hawa dingin yang menusuk tulang. Memasuki wilayah yang Rudy perkirakan berada di perbatasan Tegal. Ingat, tahun 2009 belum ada aplikasi navigasi digital di genggaman. Mereka memutuskan untuk mencari tempat istirahat panjang. Pantat mereka sudah kebas dan mata mulai pedih. Pukul 2 dini hari, mereka menepikan motor di sebuah pom bensin yang sangat besar. Rudy berniat untuk tidur setidaknya 1 jam. Namun niat itu harus dikubur dalam-dalam. SPBU itu lautan manusia. Karena belum ada jalan tol Trans Jawa, semua mobil pribadi, truk, bis, dan ratusan sepeda motor tumpah di rest area tersebut. Jangankan untuk menggelar tikar, untuk berjalan ke toilet pun harus berdesak-desakan. Selesai menunaikan ibadah dan sekadar menyeruput kopi panas untuk mengusir kantuk, Rudy menepuk pundak Malik. "Kita jalan lagi aja, rame banget ini, boro-boro bisa tidur," keluh Rudy. Malik mengangguk setuju. Mereka membereskan barang, kembali memasang helm, dan menyalakan mesin. Rudy menarik tuas gas, membawa motor meluncur menuruni pintu keluar SPBU, kembali bergabung ke jalan raya. Mereka mengira, di belakang mereka akan ada puluhan motor lain yang ikut melanjutkan perjalanan. Namun, aspal yang mereka pijak malam itu telah menyiapkan rute yang berbeda untuk mereka berdua. Baru 1 atau 2 kilometer motor Supra Fit itu meninggalkan riuhnya pom bensin, suasana mendadak berubah drastis. Bisingnya mesin truk dan klakson bis yang sedari tadi menemani telinga mereka seolah lenyap.
Rudy menengok ke kaca spion, namun kosong, gelap gulita. Tidak ada sorot lampu kendaraan lain dari arah belakang. Ia memandang ke depan, sama saja. Jalur lawan arah pun bersih dari cahaya. "Kok gelap banget ini?" gumam Rudy dari balik helmnya. Suaranya sedikit tertiup angin. Itu adalah jalur utama Pantura. Tidak mungkin sebuah urat nadi antar provinsi mendadak mati total tanpa ada satupun kendaraan yang melintas. Lebih aneh lagi, sama sekali tidak ada lampu penerangan jalan umum atau bahkan sekadar cahaya lampu pijar dari rumah warga. Dunia di sekitar mereka seolah dipadamkan dengan paksa. Suhu udara anjlok drastis. Hawa dinginnya tidak wajar, menembus jaket tebal yang Rudy kenakan, membuat bulu kuduknya berdiri serentak. Rudy masih mencoba merasionalisasi keadaan. Nggak mungkin kita salah jalan. Ini jalan raya besar, jalur utama. Batinnya menyemangati diri sendiri. Ia mempertahankan kecepatan motor di angka 60 hingga 70 km per jam, membelah gulita hanya dengan panduan lampu depan Suprafitnya. 10 menit mereka melaju dalam keheningan yang mencekik itu. Teror fisik itu akhirnya menghantam. Roda depan motor seperti menabrak gundukan kasar yang tak kasat mata. Stang motor bergoyang hebat, nyaris membuat Rudy kehilangan keseimbangan. Detik itu juga, putaran mesin yang sedang dipacu tinggi tiba-tiba merosot tajam. Laju motor tertahan hebat, anjlok dari 70 menjadi hanya 10 km per jam. Sangat pelan, seolah-olah beban motor bertambah berat. Rudy panik. Insting pertamanya adalah menepi dan mengecek kondisi mesin. Namun, ia mengurungkan niatnya. Di tengah kegelapan absolut itu, mereka hanya bermodalkan sebuah ponsel Asia lawas milik Malik yang senternya sangat redup. Jika mesin motor ini dimatikan dan ternyata tidak mau hidup lagi, mereka akan terdampar di tengah entah berantah. Ia terus memuntir gas, memaksa motor itu merayap. Tepat saat jalanan itu sedikit menikung, moncong motor mengarah ke sisi luar jalan, dan lampu utama Suprafit itu menyapu pemandangan di kiri dan kanan mereka. Di momen itulah, napas Rudy dan Malik serasa direnggut paksa. "Nyalakan senter HP-mu!" perintah Rudy dengan suara bergetar. Malik mengeluarkan ponsel Asianya dan menyalakan fitur senter kecilnya. Cahaya redup itu menyorot ke pinggir jalan. Benar saja, kiri dan kanan jalan besar itu bukanlah hutan biasa, melainkan hamparan batu nisan tak berujung. Mereka sedang berkendara tepat membelah sebuah area pemakaman yang sangat luas dan senyap. Ketakutan memuncak ketika mata Rudy menangkap sebuah distorsi di udara tepat di depan motornya. Sesosok bayangan hitam tinggi besar, tembus pandang menyerupai hologram, melayang di udara. Wujud bayangan itu menahan bagian depan motor mereka, membuat mesin menjerit namun roda hanya merayap. Makhluk itu tidak menyerang, tidak juga mengeluarkan suara. Ia hanya memblokir laju mereka, memaksa Rudy dan Malik berjalan pelan, seolah ingin memastikan dua pemuda itu menikmati kengerian melintasi kuburan panjang tersebut. 2 jam berlalu di bawah cengkeraman dimensi yang melumpuhkan itu. Mesin Honda Suprafit milik Rudy terus menggerung tertahan, merayap membelah lautan batu nisan tanpa ujung. Udara dingin malam semakin menusuk, seolah membekukan darah di balik jaket tebal mereka. Tidak ada yang berani bersuara. Hingga akhirnya, sekitar pukul 3:30 pagi, sebuah pendar cahaya lampu neon putih memecah kegelapan pekat di depan mereka. Itu adalah sebuah pom bensin. Begitu siluet terang pom bensin itu terlihat, beban bertonton yang sejak tadi menahan roda depan motor mereka mendadak terangkat. Bayangan hitam menyerupai hologram yang sedari tadi melayang menghalangi pandangan Rudy.
menguap begitu saja tertiup angin malam. Rudi memutar tuas gas. Motor itu pun seketika melesat mulus. Jarum speedometer yang tadinya membeku di angka 10 langsung merangkak naik ke 60 hingga 70 dengan sangat mudah. Hukum fisika kembali bekerja normal. Mereka telah dimuntahkan keluar dari lorong gaib tersebut. Dengan napas terengah-engah dan jantung berdebar brutal, Rudi membelokkan motornya masuk ke pelataran pom bensin yang sepi. Ia mematikan mesin, melepas helm, dan menatap Malik yang wajahnya sama pucatnya. "Kamu ngerasain kan tadi? Itu jalanan kenapa kosong gak ada orang sama sekali? Terus motorku kayak ada yang nahan," cecar Rudi dengan suara bergetar. Malik mengusap wajahnya, mencoba menutupi ketakutan dengan logika yang dipaksakan. "Mungkin kita tadi masuk jalur alternatif, makanya sepi." "Alternatif gimana?" balas Rudi tak habis pikir. "Jalur alternatif tuh biasanya jalan tikus, jalan kecil. Yang barusan kita lewatin itu jalan raya besar. Masa iya 2 jam kita jalan, nggak ada satupun motor atau mobil yang lewat dari arah depan atau belakang?" Malik terdiam. Ia tahu argumennya lemah, namun demi menjaga kewarasan agar bisa sampai ke kampung halaman, ia menepuk pundak Rudi. "Sebaiknya kita nggak usah mikirin yang aneh-aneh. Yang penting kita selamat. Kita istirahat sebentar, nunggu subuh baru jalan lagi." Setelah azan subuh berkumandang, mereka kembali memacu motor. Perjalanan sisa menuju Jawa Tengah berjalan tanpa hambatan. Pukul 7:30 pagi, mereka akhirnya tiba dengan selamat di kampung halaman Rudi di Purworejo. Karena merasa motor Suprafitnya bermasalah dan tak mau mengambil risiko di perjalanan pulang nanti, Rudi meminta pamannya untuk memasukkan motor itu ke bengkel. Rudi mengira mesinnya rusak, padahal mekanik manapun tak akan bisa menemukan kerusakan dari tarikan tangan makhluk gaib. Malik pun pamit untuk pulang ke rumah keluarganya di Kebumen. Namun, perpisahan itu hanya sementara. Karena keesokan harinya, sebuah rencana wisata ke Jogja akan membuka gerbang teror yang jauh lebih intim dan personal bagi Rudi. Hari kedua Lebaran, Rudi meminjam motor pamannya dan janjian bertemu kembali dengan Malik. Tujuan mereka hari itu murni untuk liburan, menjelajahi wisata sejarah di kota Yogyakarta. Setelah berkeliling menikmati suasana kota, mereka memutuskan untuk singgah di sebuah kompleks wisata bersejarah. Tempat itu sangat sakral, sebuah area pemakaman dan petilasan peninggalan pemimpin-pemimpin besar dari dinasti Mataram Islam pada zaman dahulu. Aura di tempat itu sangat kental. Wangi bunga melati, dupa, dan arsitektur kuno mendominasi setiap sudut mata memandang. Karena tempat itu adalah situs bersejarah yang dihormati, banyak wisatawan asing yang datang menyewa pemandu wisata. Rudi dan Malik yang datang mandiri, iseng mengekor di belakang sebuah rombongan turis yang sedang mendengarkan penjelasan dari sang pemandu lokal. Pemandu itu menjelaskan dengan fasih tentang silsilah dan kehebatan salah satu raja atau pemimpin dinasti yang disemayamkan di sana. Rudi mendengarkan dari barisan belakang. Namun, entah karena kelelahan atau jiwa mudanya yang sedang usil, mulut Rudi tiba-tiba melontarkan sebuah celetukan yang meremehkan. "Cerita apa ini? Nggak jelas banget," guman Rudi dengan nada meremehkan, meski tidak berteriak. Ucapan itu tidak keras. Sang pemandu wisata di depan sana tidak mendengarnya. Turis-turis asing itu pun tidak menoleh. Tapi di tanah para raja, kata-kata yang tak pantas selalu memiliki telinga yang mendengarkan. Detik itu juga, tepat setelah kalimat itu keluar dari mulut Rudi tersedak hebat.
Ia merasakan sebuah hantaman tumpul yang luar biasa keras mendarat tepat di ulu hatinya. Sensasinya bukan seperti didorong, melainkan ditendang telak oleh sebuah kaki besar yang tak terlihat. Hantaman itu begitu berat hingga tubuh Rudy terhuyung ke belakang. Langkahnya gontai nyaris jatuh ke tanah. Dadanya sesak seketika. Rudy terbatuk sambil memegangi perutnya. Malik yang berdiri tepat di sebelahnya menoleh kebingungan. "Kamu kenapa? Kok tiba-tiba mundur gitu?" Rudy menelan ludah, menatap sekelilingnya yang kosong. Tidak ada siapapun di depannya yang bisa melakukan kontak fisik sekeras itu. Napasnya memburu. "Nggak apa-apa, ayo kita keluar dulu. Aku mau cari toilet," bisik Rudy menahan sakit. Rudy bergegas melangkah menjauhi rombongan turis itu, mencari area yang lebih sepi di dekat toilet bangunan bersejarah tersebut. Rasa sakit di perutnya perlahan mereda, namun digantikan oleh sebuah tekanan yang jauh lebih mengerikan. Tekanan itu menyerang langsung ke mentalnya. Tiba-tiba, di tengah keheningan lorong toilet, sayup-sayup Rudy mendengar sebuah suara. Suara itu tidak masuk melalui telinganya, melainkan menggema langsung di dalam kepala dan relung batinnya. Sebuah komunikasi telepati yang sangat jelas, berat, dan berwibawa. "Ini tempat bersejarah. Mohon kita saling mengerti dan saling menjaga. Jangan sampai ada ketersinggungan atau bertingkah yang aneh-aneh di sini." Bulu kuduk Rudy meremang hebat. Ia benar-benar ditelanjangi oleh entitas penjaga tempat tersebut. Menyadari kesombongan dan kesalahan lisannya, Rudy langsung menundukkan kepala. Di dalam hatinya, ia membalas dengan penuh penyesalan. "Iya, saya minta maaf. Saya mohon maaf kalau saya ada salah ucap. Saya tidak bermaksud tidak sopan." Meski sudah meminta maaf, aura di sekitar Rudy sama sekali tidak membaik. Ia merasa hawa di belakang tengkuknya menjadi sangat berat. Ada sepasang, atau mungkin puluhan, mata yang tak kasat mata sedang mengawasi setiap gerak-geriknya dengan lekat. Rasa risih dan terancam itu membuatnya tak lagi bisa menikmati liburan. Ia segera memanggil Malik. "Kita balik aja sekarang." Malik mengerutkan dahi keheranan. "Baru jam segini, belum juga sore, masa udah mau balik?" ucap Malik. "Aku lagi nggak enak badan," bisik Rudy pucat. Mereka pun bergegas berjalan menuju area parkir di luar kompleks wisata tersebut. Saat mereka melewati pintu gerbang luar, Rudy berpapasan dengan seorang bapak tua penarik becak yang sedang mangkal di pinggir jalan. Bapak itu tidak menawarkan jasanya. Ia justru menatap Rudy lurus-lurus, pandangannya tajam menguliti. Ia menunjuk ke arah kompleks sakral di belakang Rudy. "Apa kalian dari sana?" tegur bapak tukang becak itu dengan raut wajah keras. "Iya pak, kami dari sana," jawab Rudy sopan. Langkahnya terhenti. Bapak itu menggeleng pelan. Matanya menyiratkan sebuah peringatan mematikan. "Kamu ngapain di dalam? Kamu harus hati-hati di sana." Hanya 2 kalimat. Tapi peringatan dari warga lokal yang peka itu seolah meresmikan ketakutan Rudy. Entitas dari makam para raja itu tidak hanya menegurnya lewat tendangan fisik dan bisikan batin. Meninggalkan keraton dan makam para raja di Jogja, Rudy dan Malik memacu motor kembali ke arah Purworejo dengan perasaan campur aduk. Setibanya di rumah sang paman, Rudy yang masih lemas meminta Malik membawa motor Suprafitnya yang baru selesai diservis itu pulang ke Kebumen. Malam itu, Rudy memutuskan untuk beristirahat di rumah pamannya. Namun, kata istirahat rupanya telah dicoret dari takdir Rudy sejak ia melontarkan kalimat sombong siang tadi. Malam merayap turun. Rudy merebahkan tubuhnya di atas kasur, menatap langit-langit kamar yang temaram.
Matanya terpejam, tapi batinnya menolak untuk tenang. Ada perasaan ganjil yang terus menggerayanginya. Rasa risih yang sangat pekat. Kalian pasti tahu rasanya ketika ada sepasang mata yang terus menatap dari sudut ruangan, mengawasi setiap tarikan napas kalian. Hawa di dalam kamar itu berubah menjadi sangat berat dan menekan dada. Di tengah malam buta, saat kesadaran Rudy berada di ambang batas antara tidur dan terjaga, tubuhnya tiba-tiba terkunci. Kelumpuhan tidur, atau yang sering kita sebut ketindihan, menyerang Rudy dengan sangat brutal. Ia berusaha menggerakkan jari tangannya, tapi nihil. Ia mencoba membuka mulut untuk berteriak memanggil pamannya di kamar sebelah, namun suaranya tertahan di kerongkongan, hanya menyisakan erangan bisu. Matanya terbuka setengah, dan di sanalah ia melihatnya. Sesosok bayangan berdiri menjulang di dekat ranjangnya. Sosok itu tidak menyerang secara fisik, melainkan mengirimkan sebuah gelombang intimidasi yang nyaris meremukkan mental Rudy. Suara berat dan berwibawa itu kembali menggema di dalam kepala Rudy, persis seperti yang ia dengar di lorong toilet situs bersejarah siang tadi. Kamu harus jaga lisan. Kita saling menghormati. Jangan bertingkah yang aneh-aneh di tempat itu. Teguran itu diulang kembali, mengingatkan Rudy bahwa ia hanyalah tamu kecil di tanah para leluhur yang agung. Dalam keadaan lumpuh dan tak berdaya, batin Rudy meronta ketakutan. Iya, saya akan patuhi. Saya mohon maaf, rintih Rudy dalam hatinya, berharap pengakuan bersalahnya bisa membebaskannya. Tak lama setelah Rudy menyerah dan meminta maaf dalam hati, sosok itu memudar. Tubuh Rudy seketika terlepas dari kuncian gaib tersebut. Ia terbangun dengan napas memburu dan keringat dingin yang membasahi sekujur tubuh. Sisa malam itu ia habiskan dengan duduk meringkuk, menanti sinar matahari pagi. Namun, teror itu tidak lenyap bersama datangnya fajar. Di siang hari bolong, saat ia sedang berjalan, makan, atau sekadar duduk melamun, hawa berat dan perasaan diawasi itu terus menempel layaknya bayangan kedua. Rudy tidak tahan lagi. Ia segera menghubungi Malik. Besok kita balik aja ke Bekasi, pinta Rudy dengan suara frustrasi di ujung telepon. Aku udah gak kuat lagi, aku gak nyaman banget di sini. Keesokan harinya, mereka bergegas memulai perjalanan pulang. Sebelum langsung tancap gas ke Jawa Barat, mereka sepakat untuk mampir ke rumah seorang teman bernama Fatih di daerah Banyumas. Di kepala Rudy, ada sebuah teori tak tertulis mengenai dunia tak kasat mata. Ia meyakini bahwa makhluk gaib memiliki wilayah kekuasaannya masing-masing, semacam teritori atau zona. Jika ia berhasil keluar dari zona Jogja dan Purworejo, lalu menyeberang masuk ke wilayah Banyumas, makhluk dari makam raja itu seharusnya tidak bisa lagi mengikutinya. Mereka akan tertahan oleh batas teritori tak kasat mata. Siang itu, Rudy dan Malik tiba di Banyumas. Fatih menyambut mereka dengan hangat dan mengajak mereka keluar untuk ngopi santai di sebuah warung berkonsep saung tradisional yang menyajikan tempe mendoan hangat. Warung itu asri, terletak tepat di sebelah rimbunnya rumpun pohon bambu yang menjulang tinggi. Rudy duduk, menyeruput kopi, dan mulai merasa sedikit rileks. Obrolan mengalir ngalor ngidul, tawa mulai terdengar. Teori zonanya sepertinya berhasil. Namun, alam gaib rupanya tidak bekerja sesederhana logika manusia. Saat mereka sedang asik tertawa, dari arah rumpun bambu yang tebal dan tenang di sebelah saung mereka, suara benturan keras terdengar, seolah ada sebatang bambu raksasa yang dipatahkan paksa dan dijatuhkan tepat di samping mereka. Rudy tersentak.
Jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke arah rumpun bambu itu. Tidak ada angin kencang. Tidak ada monyet atau hewan besar yang melompat. Rumpun bambu itu diam, namun suara hantaman itu sangat nyata. Hawa berat yang menekan dada Rudi di Purworejo seketika kembali hadir di Banyumas. Aura intimidasi itu turun menyelimutinya di siang bolong. Rudi menelan ludah. Awalnya ia berpikir itu hanya makhluk lokal penunggu bambu, tapi instingnya berteriak lain. Entitas dari keraton itu telah merobek batas teritori gaib dan terus memburunya. Menyadari hal itu, mereka mempercepat obrolan, menghabiskan kopi, dan bergegas kembali ke rumah Fatih. Malam harinya, saat menumpang tidur di rumah Fatih, siksaan itu terulang kembali. Kelumpuhan tidur menyerang. Suara berwibawa itu kembali merasuki batinnya, menasihatinya lagi dan lagi tentang tata krama dan penghormatan. Di sebelah Rudi, Malik tertidur sangat pulas, mendengkur halus tanpa menyadari bahwa temannya sedang dihakimi oleh dimensi lain tepat di sebelahnya. "Tolong, saya mau hidup normal," batin Rudi memohon dengan putus asa dalam kelumpuhannya. "Saya sudah minta maaf. Saya nggak mau diganggu begini." Namun permintaan itu sepertinya belum cukup untuk membayar kelancangannya. Pagi harinya, dengan mata berkantung dan mental yang nyaris runtuh, Rudi memaksa Malik untuk segera tancap gas menuju Bekasi. Harapan terakhir Rudi adalah jarak. Jika pindah kabupaten tak mempan, maka pindah provinsi menuju Jawa Barat seharusnya bisa memutuskan ikatan gaib tersebut. Perjalanan siang itu melintasi Pantura terasa sangat melelahkan. Sekitar pukul 4 sore, ban motor Suprafit itu akhirnya menyentuh aspal kota Bekasi. Mereka tiba di rumah dengan selamat. Rudi melempar tasnya ke sudut kamar. Ia mandi, membersihkan sisa debu perjalanan, dan menunaikan ibadah maghrib. Saat beristirahat di rumahnya sendiri, perasaan Rudi sedikit lega. Tidak ada lagi kelumpuhan tidur sore itu. Ia mengira jarak ratusan kilometer telah menyelamatkannya. Selepas azan Isya, suasana perumahan di daerah Babelan, Bekasi saat itu masih sangat sepi. Rudi merebahkan diri di sofa ruang tamu, menyalakan televisi, mencoba kembali ke rutinitas normalnya yang membosankan namun aman. Di tengah tayangan televisi yang sedang ia tonton, konsentrasi Rudi tiba-tiba terpecah. Sayup-sayup, namun sangat jernih, telinga Rudi menangkap sebuah alunan melodi. Ia meraih remote dan mengecilkan volume televisinya hingga senyap. Bulu kuduknya serentak berdiri tegak. Ruang tamu rumahnya di Bekasi yang modern itu mendadak dipenuhi oleh suara alunan alat musik gamelan Jawa. Suaranya bukan sekadar dengungan ilusi, melainkan sangat jelas dan beritme. Seolah ada sekelompok penabuh gamelan tak kasat mata yang sedang menggelar pertunjukan tepat di teras rumahnya. Rudi bangkit dari sofa dengan kaki gemetar. Ia melangkah keluar rumah, membuka pintu depan, dan mengedarkan pandangannya ke arah jalanan Babelan yang sepi dan gelap. Tidak ada hajatan. Tidak ada tetangga yang memutar kaset campur sari. Tidak ada siapa-siapa. Hanya Rudi seorang yang mendengar alunan gamelan mistis itu. Ia menutup pintu perlahan dan menguncinya. Di titik ini, Rudi benar-benar menyerah. Entitas itu tidak peduli pada jarak, ruang, atau waktu. Mereka telah mengikutinya menyeberang sejauh ratusan kilometer, dari makam para raja di Jawa Tengah, hingga ke ruang tamu rumahnya di Jawa Barat. Dan mereka belum selesai. Malam itu, di ruang tamu rumahnya di Babelan, pertahanan mental Rudi benar-benar runtuh. Alunan gamelan Jawa itu mengalun pelan, ritmis, dan sangat jernih di telinganya,
seolah para penabuh tak kasat mata itu sedang duduk bersila di sudut ruangan. Rudy menarik napas panjang. Ia mengusap wajahnya yang kuyu, lalu menyandarkan punggungnya ke sofa. Alih-alih berlari ketakutan atau mencari bantuan orang pintar, Rudy memilih untuk menyerah. Ia menundukkan kepalanya dalam diam. Di dalam hatinya, ia berucap lirih, "Saya salah. Saya mengaku salah dan saya menyerah. Kalau memang ada ketersinggungan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akan terima hukumannya." Sikap pasrah dan pengakuan tulus itu rupanya mengubah dinamika teror tersebut. Alunan gamelan itu tidak menyakitinya, melainkan hanya menemaninya. Selama 5 hari berturut-turut, setiap kali malam merayap turun dan suasana rumah mulai sepi, melodi magis itu selalu hadir. Durasi tayang pertunjukan gaib itu bervariasi, kadang 1 jam, kadang 2 jam penuh, sebelum akhirnya memudar perlahan saat Rudy tertidur. Di hari kelima sejak kepulangannya ke Bekasi, Rudy memutuskan untuk mengunjungi rumah ayahnya. Setibanya di sana, Rudy baru saja duduk dan menaruh segelas kopi di atas meja. Ia belum mengucapkan sepatah kata pun tentang liburannya di Jogja, tentang suprafit yang merayap di kuburan, apalagi tentang alunan gamelan di ruang tamunya. Namun sang ayah tiba-tiba menghentikan aktivitasnya. Pria paruh baya itu menatap Rudy lurus-lurus. Matanya memicing, membaca sesuatu yang tak terlihat oleh mata biasa di atas bahu anak lelakinya. "Kamu diikutinnya dari Jawa," tembak ayahnya tanpa basa-basi. Rudy tersentak. Kopi yang baru saja diseruputnya nyaris tersedak. "Kok Bapak tahu?" Ayahnya hanya tersenyum tipis. Ikatan batin antara darah daging tak pernah bisa dibohongi. Kebatinan sang ayah cukup peka untuk menyadari bahwa anak lelakinya pulang tidak sendirian. Ada aura yang sangat besar, kuno, dan berwibawa yang mengekor di belakang Rudy. "Bapak tahu? Sebaiknya kamu selesaikan baik-baik," jawab ayahnya singkat, enggan membahas lebih panjang. Pertemuan dengan ayahnya itu rupanya menjadi semacam katalis. Malam harinya, saat Rudy kembali ke rumah, entitas agung dari tanah para raja itu memutuskan bahwa pelajaran untuk pemuda arogan ini sudah cukup. Malam terakhir itu, alunan gamelan tidak terdengar. Sebagai gantinya, saat Rudy sedang memejamkan mata, kelumpuhan tidur itu datang untuk yang terakhir kalinya. Namun kali ini, tidak ada hawa mencekik yang membuat Rudy panik. Auranya terasa jauh lebih tenang, berwibawa, namun tetap mengintimidasi. Suara berat yang menggema langsung di dalam relung batin Rudy itu kembali bersuara. "Jangan pernah lagi melakukan hal yang menyinggung di tempat ini, atau di tempat sakral manapun," tegur suara itu perlahan. "Kita sama-sama menjaga nama baik. Saya membiarkanmu pulang karena saya masih menghargai kamu. Kita masih ada jalur kerabat. Saya menghormati leluhurmu, yang mana itu adalah leluhur saya juga." Lalu, sebuah kalimat penutup diucapkan dengan nada yang membuat darah Rudy membeku. "Kalau kamu bukan kerabat, kalau kamu tidak punya garis darah yang sama, kamu sudah habis di sana." Peringatan itu begitu absolut. Jika Rudy hanyalah turis biasa yang melontarkan kesombongan di makam para raja, nyawanya mungkin sudah tertinggal di Jogja atau di dasar jurang bukit yang ia lewati. Namun karena ada setetes darah yang sama mengalir di nadinya, entitas itu menahan murkanya dan mengubahnya menjadi sebuah hukuman dari seorang tetua kepada cucunya. Dengan sisa tenaga dan rasa syukur yang luar biasa, Rudy membalas dalam batinnya, "Saya benar-benar memohon maaf. Saya berjanji tidak akan pernah mengulanginya lagi. Saya mengerti."
Tepat setelah pengakuan itu bergema di hati Rudy, beban gaib yang selama berminggu-minggu menempel di punggungnya terangkat sepenuhnya. Hawa berat di rumahnya seketika menjadi sejuk dan ringan. Entitas penjaga makam itu melepaskannya selama-lamanya. Bertahun-tahun berlalu. Kejadian mistis di tahun 2009 itu tersimpan rapat sebagai trauma sekaligus misteri bagi Rudy. Ia tidak pernah benar-benar mengerti apa maksud dari bisikan, "Kita masih ada jalur kerabat." Rudy merasa dirinya hanyalah orang biasa, anak rantau dari keluarga sederhana. Hingga akhirnya, waktu menjawab segalanya di tahun 2020. 11 tahun setelah kejadian itu, ayah Rudy memanggilnya dan menyerahkan sebuah gulungan kertas tua yang berisi pohon silsilah keluarga besar mereka. Rudy yang penasaran, akhirnya membawa dokumen tersebut ke sebuah lembaga resmi kelestarian budaya dan sejarah keraton untuk diverifikasi. Hasilnya membuat Rudy tak bisa berkata-kata. Dokumen itu terkonfirmasi sah. Silsilah keluarga Rudy, jika ditarik jauh ke atas melalui jalur percabangan yang panjang, bermuara pada satu nama besar, Panembahan Senopati, pendiri sekaligus raja pertama dari Kesultanan Mataram Islam. Malam itu, saat Rudy menggerutu dan meremehkan penjelasan pemandu wisata di kompleks makam keraton, ia sebenarnya sedang berdiri di depan pusara kakek buyutnya sendiri dari sekian belas generasi ke atas. Tendangan tak kasat mata di ulu hatinya, penahanan motor di tengah kuburan Pantura, hingga alunan gamelan di Bekasi, bukanlah teror dari iblis jahat. Itu adalah cara leluhur mendidik darah dagingnya agar kembali memiliki adab. Kini, Rudy tak lagi dihantui rasa takut. Ia bahkan beberapa kali kembali berwisata ke Jogja tanpa ada satupun gangguan yang mengikutinya. Karena kini ia tahu, ia pulang bukan sekadar sebagai turis, melainkan sebagai seorang cucu yang datang untuk sowan. Begitulah akhir dari kisah perjalanan Rudy dan Malik. Sebuah kesombongan lisan yang diucapkan secara tak sengaja, nyatanya mampu merobek batas dimensi, memancing entitas masa lalu untuk bangkit dan memberikan sebuah pelajaran berharga. Seringkali, saat kita berkunjung ke tempat bersejarah, kita lupa bahwa tanah yang kita pijak menyimpan ribuan cerita, darah, dan kehormatan. Bagi kita, itu mungkin hanya lokasi wisata yang bagus untuk difoto. Namun bagi mereka yang mendiami tempat itu, rasa hormat dan adab adalah sesuatu yang tak bisa ditawar. Kisah Rudy membuktikan bahwa darah lebih kental daripada waktu. Leluhur tidak pernah benar-benar meninggalkan keturunannya. Mereka mengawasi, mendidik, dan terkadang menghukum dengan cara yang paling tidak masuk akal agar sang anak cucu tidak tersesat dalam keangkuhan. Menurut kalian, apakah alunan gamelan yang menyeberang hingga ke Bekasi itu sekadar peringatan atau sebuah tembang rindu dari leluhur yang lama tak dikunjungi? Dan adakah di antara kalian yang pernah ditegur keras secara fisik saat berada di situs bersejarah? Tulis pengalaman mistis kalian di kolom komentar, dan sampai jumpa di cerita berikutnya.